Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang HPS. Forget money ya. Kang HPS. SBM. Sukses bahagia mulia. Nah, kita bicara tentang sebagai pengusaha yang sukses ya. Sukses adalah hak semua orang. Nah, ini judulnya ya. Sumpah kesuksesan. Sumpah kesuksesan. Tak peduli. Tak peduli Siapapun diri saya. siapapun diri saya. Saya berhak sukses. Saya berhak sukses. Oleh karena itu, Oleh karena itu, saya bermimpi. saya bermimpi. Saya bertindak. Saya bertindak. Saya sabar. Saya sabar. Saya syukur. Saya syukur. Saya sholat. Saya sholat. Saya sedekah. Saya sedekah. Saya tawakal. Saya tawakal. Saya sukses. Saya sukses. Yes! Yes. Sukses adalah Sukses adalah saya sehat. saya sehat. Saya kaya. Saya kaya. Saya cerdas. Saya cerdas. Saya mulia. Saya mulia. Amin. Amin. By HPS. Bye HPS. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin Kullu nafsin za'iqatul maut dha'iqatul maut wa nabluukum wa nabluukum bisyarri bisyarri wal khairi wal khairi fitnah fitnah wa ilaina wa ilaina turja'un. turja'un. Setiap yang bernyawa Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Kami menguji kamu Kami menguji kamu dengan keburukan dengan keburukan dan kebaikan dan kebaikan sebagai cobaan. sebagai cobaan. Kepada kamilah Kepada kamilah kamu akan dikembalikan kamu akan dikembalikan dua hukum kehidupan. dua rukun kehidupan. Satu, Satu, hukum pikiran. hukum pikiran. Dua, Dua, hukum kebiasaan. hukum kebiasaan. Berpikir bisa, Berpikir bisa, pasti bisa. pasti bisa. Insya Allah. Insya Allah. Saya berjanji. Saya berjanji. Saya melaksanakan Saya melaksanakan semua kegiatan semua kegiatan dalam hidup saya, dalam hidup saya bukan karena apapun, bukan karena apapun, akan tetapi saya melaksanakan semua kegiatan dalam hidup saya karena saya cinta sama Allah yang telah memberikan segalanya buat saya. Allahu Akbar. Nah, yang jadi komandan yang mau UTS itu yang belum, ayo Mas. Seperti yang saya lakukan tadi, pegang itunya. Ya. Udah, nanti ini UTS-nya itu aja. Baca itu diganti. Pakai ini Pak. Iya, iya. Kedengaran tapi enggak usah ke belakang, di situ aja. Hah? Masa orang yang pindah? Oh, udah UTS-nya ini aja. Enggak usah ngerjain UTS. UTS-nya membaca itu. Siap. Awas jangan jatuh ya itunya ya. Ya. Di ini aja. Oh, siap, Pak. Dulu kursusnya nempel ya baik ya. Mana bisa nggak? Sok atau dipakai biar romantis tuh. Nah ini tuh ya. Sekolahnya di mana SMA mana? SMK Informatika Di mana? di Perjuangan, Pak. Oh eta. Iya sah. Kamera. Ya. Mulai, Pak. Iya.
sumpah kesuksesan, tak peduli siapapun diri saya, saya berhak sukses. Oleh karena itu, saya bermimpi, saya bertindak, saya sabar, saya syukur, saya sholat, saya sedekah, saya tawakal, saya sukses. Yes. Sukses adalah saya sehat, saya kaya, saya cerdas, saya mulia. Amin. Bye HPS. Bismillahirrohmanirrohim. Kullu nafsin astagfirullah. Za'iqatul maut. Za'iqatul maut. Wa nablukum bisyari. Bukan bisairi, bisyari. Wal khairi. Wal khairi. Fitnati. Fitnah. Nah, fitnah. Nah, iya baca. Wa ilaina turja'un. Setiap Dua hukum setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Neng, terusin Neng. Udah nggak usah pegang. Terusin. Dua hukum kehidupan. Satu. Hukum pikiran. Dua. Hukum kebiasaan. Berpikir biasa. Salah. Pasti bisa. Berpikir bisa. Diulang. Berpikir bisa. Pasti bisa. Insya Allah. Saya berjanji. Saya melaksanakan semua kegiatan dalam hidup saya. Bukan karena apapun. Akan tetapi saya melaksanakan semua kegiatan dalam hidup saya karena saya cinta sama Allah yang telah memberikan segalanya buat saya. Allahu Akbar. Ya, aplaus. Nah, kita bahas ya satu-satu. Belajar itu harus memenuhi 3 hal. Yang pertama dalam keadaan senang, tidak tertekan, gitu ya. Kemudian yang kedua harus tahu maksud dan tujuan apa yang dibahas hari ini. Yang ketiga harus memicu teman-teman untuk berpikir. Nah, itu 3 hal tuh kata Pak Menteri tuh, gitu ya. Mas, satu apa? Ada yang diingat nggak? 3 hal. Senang, ya. Neng. Kedua, harus memicu untuk berpikir. Yang ketiga, tahu maksud dan tujuan materi ini dibahas, gitu ya. Maksud dan tujuan materi ini dibahas adalah supaya semua yang ada di ruangan ini menjadi manusia sukses. Amin. Allahu Akbar. Ya, Mas, yang sana. What is the meaning of success? Naon artinya sukses teh?
Rubli, apa yang dimaksud dengan sukses? Hah? Kok kesejahteraan? Ya bolehlah. Sebelahnya? Sukses. Sukses itu apa? Nah, itu dia. Ya, berhasil memperoleh sesuatu yang diinginkan. Itu namanya sukses. Yang diinginkannya apa? Ya, masing-masing, ya. Sumpah kesuksesan. Ini tak peduli, ya, yang rambutnya keriting, yang hidungnya pesek, anaknya orang miskin, orang kaya, ya, siapapun diri kita berhak sukses, gitu maksudnya. Ya, kita tidak boleh melihat latar belakang karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang. Meskipun data menunjukkan bahwa orang miskin itu berasal dari 40% orang tuanya miskin. Ini penelitian lembaga namanya Semeru yang disampaikan oleh Helmi Yahya dalam ininya YouTube-nya, ya. 40% orang miskin berasal dari orang tuanya miskin pula. Pertanyaannya adalah, siapakah anak orang miskin yang menjadi kaya? Saya ngasih cerita, kisah nyata 2 orang. Yang pertama yang dibantu oleh pemerintah, namanya Sudirman Said, yang pernah jadi menteri sumber daya, kemudian wakil gubernur, ya, Jawa Tengah, calon. Nah, dia anak orang miskin, lalu sekolahnya di STAN. Itu yang dimaksud dengan dibantu oleh pemerintah. Dia punya kecerdasan. Ya, jadi orang kaya, menteri. Itu kemudian dipecat 2,5 tahun kalau nggak salah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Masbuk. Masbuk ini terlahir dari orang yang sangat miskin, rumahnya 2x3, bapaknya nelayan, sangat miskin, anaknya 9, makan di situ, tidur di situ. Masbuk itu selalu dibawa oleh orang tuanya, oleh bapaknya habis maghrib sampai isya. Untuk apa? Untuk mencari utang, membayar utang sebelumnya. Gali lubang, tutup lubang. Itu kata Oma Irama. Ada kan lagunya? Tapi pada suatu saat dia berikrar diri, kemiskinan harus berhenti pada orang tua saya. Saya tidak boleh menjadi orang tua miskin. Masuk. Dia berjuang sendiri, sekolah sendiri, sampai ketika kuliah pun sering makan roti yang sudah ada di tempat sampah. Bayangkan. Ini kisah nyata, bukan dongeng. Terus berjuang, ya. Akhirnya dia jadi PKL, tidak ujuk-ujuk, bertahap itu. PKL sering ditendang sama Satpol PP. Ya. Suatu saat yang nendangnya tuh rapat bareng. Dia jadi bupati, itu masih Satpol PP. Nah, itu. Ini contoh anak orang miskin menjadi kaya. Dia berjuang, ya. Pada apa tadi itu? Saya berjanji kemiskinan harus berhenti pada orang tua saya. Saya harus jadi orang kaya. Terus sampai punya perusahaan 6.000 karyawannya dari berbagai perusahaan. Kemudian jadi bendahara salah satu partai pusat, menjadi anggota DPR dan menjadi Bupati Lamongan selama 10 tahun. 2 periode. Ingin saya menunjukkan bahwa siapapun diri kita bisa menjadi kaya, asal cara berpikir itu. Jadi yang merubah anak orang miskin menjadi kaya dimulai dari mindset, pola pikir. Nah, kemudian menjadi tindakan, ya. Nah, itu gagasannya bahwa kemiskinan harus berhenti pada orang tua saya. Itu gagasan. Gagasan menjadi tindakan, tindakan yang diulang-ulang terus-menerus menjadi satu kebiasaan, kebiasaan yang diulang terus-menerus dalam waktu lama menjadi karakter orang kaya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu sendiri merubahnya. Merubahnya bagaimana? Seperti tadi saya sampaikan. Dari gagasan, impian menjadi tindakan, tindakan menjadi kebiasaan, kebiasaan menjadi karakter merubah nasib. Perubahan karakter akan mengakibatkan perubahan nasib. Ini 2 hal. Ini, ya. Ceritanya begini, asbabun nuzulnya kalau Quran. Ini saya sudah direvisi terus, diperbaiki.
Ini saya sudah berhasil membina mahasiswa orang miskin 15-an, sekarang udah pada kerja. Namanya itu KDP, Komunitas Doyan Puasa. Senjata yang saya pakai untuk menggedor Tuhan itu dengan puasa Daud. Bisa pakai tahajud bisa, ya. Tahajud itu lebih utama daripada puasa Daud karena tahajud itu perintahnya di Quran. Jadi Tuhan itu memberikan sesuatu, kira-kira layak enggak orang itu dikabulkan, begitu. Enggak kosongan aja. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah itu. Ini yang dimaksud saya dengan siapapun diri saya berhak sukses. Nah, dari mulai mindset pola pikir itu teorinya Herbert kalau salah ya. Nah, itu. Oleh karena itu bagaimana caranya? Harus bermimpi dulu. Maksud bermimpi itu nyatakan, proklamasikan keinginan sampean. Bila perlu disampaikan kepada orang lain. Sebagai orang Islam, impian itu diproklamasikan. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah jalan yang lurus. Nah, ini ada 5 tuh. Intinya sama, mutakin ya. Nah, yang pertama 1.5, nanti Qur'annya di belakang tuh. Ihdinas siratal mustaqim. Yang kedua 1.3 Al-Baqarah ayat 5 ya. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yang pertama muttaqin ya. Ihdinas siratal mustaqim, mustaqim. Yang kedua muflihun. Yang ketiga adalah muhtadun ya. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Orang yang diberi petunjuk. Kemudian 1.4 ya, ini Ali Imran ayat 133. Wasyari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wahai manusia, bersegeralah dari ampunan Tuhanmu yang menyediakan surga seluas langit dan bumi yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini muttaqin. Nah, yang terakhir 1.5 itu yang suka khotbah itu Jumatan Mas naon perintahna khotib nu diulang-ulang setiap Jumat. Apa teh? Sok Jumatan teh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mimpi seorang muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Nah ini 5 tuh. Ya. Ini istilahnya tapi intinya sama, yaitu muttaqin. Ya. Muttaqin itu harus melalui pekerjaan apa? Nah, ini di sini ya. Jadi politisi, jadi birokrat, jadi pedagang, jadi pengusaha, apapun ya yang berdasarkan nilai-nilai yang Islami. Apa itu? Di antaranya adalah harus halal, tidak boleh menggunakan segala cara yang tidak dibenarkan oleh Islam. Ya, sampai di sini ana sing takon beli. Eta keur main HP naon, Mas? Itu nggak punya, dapat ya? Ya udah. Ya. Oke, ada pertanyaan? Kudu aya pertanyaan teh. Teu nyantol saeutik-eutik acan. Oke, lanjut ya. Kemudian setelah mimpi kita, keinginan kita dinyatakan, ditulis secara rinci, saya ingin jadi pengusaha yang Islami, penghasilannya sekian, secara detail tuh. Maka saya bertindak. Apa rujukannya? Bertindak itu yang tadi itu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu adalah surat Ar-Ra'd ayat 11. Kemudian surat Al-Asr, hafal semua merenya. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Wal asri. Terus? Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya. Terima kasih ya. Jadi kita itu tidak akan menjadi manusia yang merugi jika waktu itu dipergunakan untuk beriman, amal soleh,
nasihati saling menasihati dalam kebenaran dan penuh dengan kesabaran. Nah, penuh dengan kesabaran itu bagi seorang dosen adalah bagaimana dia memperbaiki metodologi mengajar. Dengan metodologi yang tidak ngerti dirubah, itu namanya ya. Kita juga kalau mengingatkan seseorang itu harus, kalau belum berhasil tuh dipikirkan caranya bagaimana. Itu yang dimaksud dengan watawassabil haq watawassabil sob ya. Saling menasihati, yang dinasihati itu kebenaran, caranya harus bagus. Nah itu. Seperti itu ya. Jadi dua pedoman di dalam bertindak sebagai seorang muslim. Kemudian setelah bertindak, di dalam bertindak itu tentunya mengalami pasang surut ya, maka jawabannya adalah sabar. Apa itu sabar? Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Al-Baqarah 153. Itu artinya sabar. Nah, intinya adalah orang sabar itu adalah orang yang mengetahui, meyakini ya, menerima bahwa segala sesuatu yang menimpa dirinya, apakah itu menyenangkan atau tidak menyenangkan, itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika yang menimpa diri kita tidak menyenangkan, maka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makna Allahu Akbar itu Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kebesaran Allah itu bisa merubah orang miskin menjadi orang kaya, bisa merubah orang sakit menjadi orang sehat, bisa merubah orang bodoh menjadi orang cerdas, bisa merubah orang hina menjadi orang yang mulia. Itu makna Allahu Akbar di dalam sholat itu harus begitu. Oleh karena itu kita harus optimis ya. Harus berpasangan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ini Ali Imran ya, ayat 200, ini ayat terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Ya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, kuatkanlah kesabaranmu dan berjaga-jaga di perbatasan. Itu waktu perang. Kalau berjaga-jaga. Tapi kalau dalam kehidupan hari ini, ketika Anda menjadi pemenang, jangan lengah. Ya. Apa yang terjadi Nokia dulu? Anda yang ingat itu Nokia, HP yang baru dulu. Tewas itu, begitu jayanya karena lengah. Nah, itu, ya. Apa makna daripada surat yang tadi saya bacakan adalah menurut ahli tafsir bahwa kalau kita ingin menjadi pemenang dalam kehidupan, jangan ngobrol, ini malah ngobrol. Ditanya nggak mau, malah ngobrol. Kumaha itu tong di layanan. Kurang kumaha saya teh. Ya, kalau kita ingin menjadi pemenang dalam pertarungan kehidupan, maka kata ahli tafsir harus lebih sabar daripada orang lain. Orang yang menjadi pemenang adalah orang yang lebih sabar daripada orang lain lawannya. Apa itu sabar? Menurut Profesor Sapi Antonio ada 5 ciri orang sabar. Yang pertama teguh, kokoh dalam pendirian. Ya. Kemudian yang kedua tekun, tidak mudah bosan, senantiasa memperbaiki ilmunya, senantiasa memperbaiki hasil pekerjaannya. Nah itu namanya tekun. Kemudian tabah, tabah itu berlapang dada. Ketika sesuatu yang tidak menyenangkan kepada diri kita, itu kita terima. Ya. Tabah itu seperti mohon maaf, kita beol. Ya. Kehilangan tapi kita merasa plong. Nah, itu tabah itu. Berlapang dada terhadap sesuatu yang menimpa diri kita dan itu tidak menyenangkan. Kemudian yang keempat, ciri orang sabar adalah memahami bahwa hidup itu ada tahapannya. Tidak ujuk-ujuk. Nah, kemudian yang terakhir, ciri orang sabar itu adalah tegar, tidak mudah menyerah, up and down, jatuh bangun kembali, jatuh bangun kembali. Itu kata Bung Karno. Kata Presiden Abraham Lincoln, jangan Anda hitung berapa kali Anda gagal, tapi hitunglah berapa kali Anda bangkit dari kegagalan. Itu sabar jelas. Saya mau tanya nih, di pang ujung sini.
Aya nu diingat teu? Ciri sabar ada 5. Naon hiji? Tegar. Ah, pintar. Mas. Ya? Tabah, Mas. Di mana judulnya ikhlas teh? Dengar-dengar. Ya. Menerima. Yang saya ucapkan tadi terlalu cepat tak? Ini supaya ini tata tegar. Nah ini kalau ini satu ini. T di sini teguh. T di sini tekun. Ya, sini tabah. Naon deui ngarang-ngarang wae. Tahapan. Sah gitu. Ini udah dijabarkan tegar. Nah, Tete ngerti tahu? Tete? Enggak tahu? Tete enggak tahu? Iya, Tete. Tete tata tegar. T yang pertama teguh, T yang kedua tekun, tak yang pertama takbah. Ini tahapan, ini tegar. Supaya mudah diingat, Tete tata tegar. Gitu. Hiji bae nu diingat tuh, tong loba-loba. Kalau 1 10 kan bisa ini. Oke, jelas ini? Any question please? Ya. Oke ya, syukur. Syukur itu berterima kasih dan mengembangkan apa yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan memberi ilmu, dikembangkan, ditingkatkan lagi. Tuhan memberi harta, ditingkatkan lagi. Termasuk sedekahnya. Nah itu ya, bersyukur itu. Rujukannya adalah 41.1 ya. Ini Quran Al-Baqarah 152. Fadkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun. Waskuruli wala takfurun. Itu pedomannya. Setelah kita ingat pada Allah maka bersyukurlah. Bersyukur itu adalah berterima kasih sama Allah dan mengembangkan apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, kemudian Ibrahim ini 14.7. Barang siapa yang bersyukur maka nikmatnya akan ditambah. Barang siapa yang tidak bersyukur maka azab itu sangat pedih. Nah, kemudian 31.12 ini surat Luqman, artinya isinya adalah barang siapa yang bersyukur sesungguhnya bersyukur untuk dirinya sendiri. Ayo mana pertanyaannya? Ya, ini syukur ya. Salat. Nah, salat itu salat yang khusyuk apa? Salat yang khusyuk itu ada definisinya di surat Al-Baqarah 45-46. Isinya apa? Bahwa khusyuk menurut Al-Quran adalah orang yang meyakini bahwa diri kita itu akan bertemu dan berjumpa dengan Allah. Ya. Kalau bertemu dan jumpa berarti harus bekal. Bekalnya apa? Yang belum saya tanya, Mas. Ini sebelahnya. Bekal kita sebagai orang Islam untuk bertemu dengan Allah apa itu kira-kira? Ya? Ya. Yang pasnya sih takwa ya. Bekal kita itu takwa. Iman itu bagian daripada takwa. Itu ya. Yang dimaksud khusyuk dalam salat menurut Al-Qur'an adalah orang yang meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa kita sebagai orang Islam akan bertemu dan kembali kepada Allah. Karena meyakini itu kita harus punya bekal. Bekalnya adalah takwa. Kemudian 2153 ini ya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Ini 153 ya. Minta tolonglah kamu, hai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kamu dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ayat masalah hidup aja, apapun masalahnya, sabar dan sholat kata Allah. Kemudian sedekah, ya, sedekah
Ini 6310. Intinya adalah bahwa di alam kubur banyak orang yang menyesal, ingin kembali ke dunia, ya hidup lagi karena apa? Karena waktu di dunia itu sedekahnya sedikit atau bahkan tidak sama sekali. Kemudian saya tawakal. Ya, tawakal itu adalah seperti diumpamakan mayat yang dimandiin, sudah tidak berdaya lagi. Kita tidak boleh begitu gampang menyatakan diri tawakal ketika peluang untuk berusaha dan doa itu masih ada. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau kita mau sukses, yang pertama kita ini menyatakan keinginan kita, yaitu saya bermimpi. Kemudian jangan berhenti pada mimpi, harus ditindakkan. Di dalam tindakan itu harus penuh dengan kesabaran, syukur, sholat, sedekah, dan tawakal. Tawakal itu jika ya, sudah tertutup usaha kita. Misalnya seseorang pengen jadi polisi, ya syaratnya itu salah satunya adalah umurnya 20 tahun misalnya. Dia sudah 21, nggak mungkin lagi. Nah itu sudah tawakal kalau begitu. Karena sudah tidak ada peluang lagi untuk berusaha dan berdoa. Nah saya sukses. Ya. Yes, sukses itu apa? Di sini ada 4 hal: sehat, kaya, cerdas, dan mulia. Nah sehat itu seluruh anggota tubuh kita bisa berfungsi sebagaimana mestinya, itu namanya sehat. Ya. Kemudian rohaninya ya harus masuk ke psikiater, dites. Ya. Kita sehat enggak? Kaya, siapa orang kaya? Siapa yang belum ditanya? Neng, kacamata. Di dalam pikiran siapakah orang kaya itu? Definisi kumaha si Neng we naon teh? Penghasilan. Apa itu? Ukurannya apa? Lebih dari cukup tuh. Sabaraha. Ini ya. Ada pendapat lain? Siapakah orang kaya itu? Adalah orang yang penghasilannya 7,6 gram emas per bulan. Ini gram ya, per bulan. Dari mana Pak? 7,6 itu adalah dari nisab emas. Nisab emas itu 85 dibagi 12 bulan, jatuhnya adalah 7,08. Yang tetap ininya, yang berubah itu harga emasnya. Ayeuna harga emas berapa? 800. Kok murah lagi? 9. 7 kali 9 seberapa? Hah? 63. Benar 63? 24. 63 ya. Nah, barang siapa yang hari ini berpenghasilan di bawah 6,3 juta, maka dia orang miskin. Nah, yang di atas ini berarti orang kaya, gitu. Kalau ditanya siapakah orang kaya, itu adalah orang yang berpenghasilan di atas atau minimal 7,08 gram. Ininya tetap angka ininya. Harga emasnya bisa berubah-ubah. Tuh jelas tuh. Ya. Dari hukum zakat ini. Ya. Kalau misalnya penghasilannya di bawah ini tapi dia punya kekayaan yang bisa 85 gram emas, berarti bukan miskin lagi. Jadi ukurannya 2. Bisa ini dulu, bisa ini dulu. Nah, kalau misalnya ininya punya, ininya di bawah, termasuk orang kaya. Sebaliknya, kekayaan tidak punya ini tapi dia di atas ini, berarti orang kaya. Jelas itu. Salah satu asnaf di dalam zakat itu adalah orang miskin. Ya. Di dalam hukum zakat ada yang 2 istilah. Ya. Manusia itu yang menerima zakat, manusia yang wajib zakat. Dari sini. Nah, ya. Any question? Kaya, saya sehat tadi jelas, saya kaya jelas. Nah, sekarang cerdas itu menurut saya S1 minimal lah sekarang. S1 yang berkualitas ya. Mulia itu inna akramakum indallahi atqakum, itu
surat ke-49 Al-Hujurat ayat 13. Siapakah takwa? Cirinya ada di surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 dan Ali Imran 133 sampai 135. Jelas itu. Ya. Kemudian kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap manusia itu diuji oleh keburukan dan kebaikan. Selama ini mungkin yang hadir di sini menganggap bahwa ujian itu dalam bentuk keburukan saja, kebaikan dan keburukan. Apa itu kebaikan? Diberikan harta, diberikan kekuasaan, diberikan anak. Itu ya. Yang dimaksud termasuk waktu, itu kebaikan. Semua manusia dikasih waktu 24 jam. Tapi ada yang menggunakan dengan baik dan ada yang tidak menggunakan dengan baik. Setiap yang bernyawa merasakan kematian, udah tadi. 2 hukum kehidupan. Ada yang mau bisa jelasin? Teman-teman hari ini kuliahnya di sini itu hasil daripada 2 hukum kehidupan, hukum pikiran dan hukum kebiasaan. Apa yang dimaksud dengan hukum pikiran? Mungkin Anda belajarnya kurang bagus waktu SMA, sehingga tidak bisa mengambil jurusan, tidak diterima di jurusan pemerintahan Universitas Indonesia atau UGM. Yang top markotop untuk Indonesia ilmu pemerintahan itu adalah UGM dan UI. Itu ya. Oleh karena itu, mari kita lupakan masa lalu tapi menghadapi masa depan, belajar lebih bagus lagi. Siapapun diri kita, ada yang namanya LPDP, anak sing beli beasiswa. Kalau kita TPA-nya bagus, bahasa Inggrisnya bagus, itu bisa sekolah gratis. Bahkan termasuk biaya hidup. Itu. Jadi beda orang sukses dengan orang gagal. Orang sukses mencari jalan, selalu berpikir mencari jalan. Orang gagal selalu berpikir mencari alasan untuk pembenaran terhadap kegagalan hidupnya. Ya wajar bae Pak, orang mah da kieu ge da orang tuana miskin ya, sakola ge ripuh lah pokona mah. Nah itu, selalu mencari alasan untuk pembenaran terhadap kegagalannya. Oleh karena itu mari kita membangun masa depan kita dengan fokus pada apa yang kita inginkan. Itu namanya hukum pikiran itu. Orang sukses adalah orang yang selalu melakukan kegiatan yang ada hubungannya dengan tercapai atau tidaknya apa yang diinginkan. Orang sukses sekali lagi adalah orang yang selalu berpikir ketika dia mau melakukan sesuatu, apakah yang sesuatu dilakukan itu ada hubungannya dengan keberhasilan cita-cita yang ingin dicapai itu. Itu ya. Kalau orang gagal selalu atau banyak hal melakukan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan tercapainya apa yang diinginkan. Oleh karena itu fokus itu 80% lah. Ya, 20%-nya buat santai. Nah, apa yang dimaksud kebiasaan? Hari ini kita di sini adalah ya merupakan akumulasi penjumlahan dari kebiasaan-kebiasaan kita. Mungkin belajarnya kurang bagus, ya. Nah itu, oleh karena itu ketika kita ingin sukses maka rubahlah kebiasaan-kebiasaan jelek menjadi kebiasaan-kebiasaan baru yang bagus. Ya, fokus pada apa yang kita inginkan. Itu gagasan itu, kebiasaan itu, ya dari apa namanya? Gagasan menjadi tindakan, tindakan menjadi kebiasaan, kebiasaan rubah karakter, karakter rubah nasib, begitu. Oke, itu 2 hukum kehidupan. Berpikir bisa, pasti bisa, insya Allah. Kita selalu berpikir optimisme, maka diulang-ulanglah. Berpikir bisa, pasti bisa, insya Allah. Yakin bahwa sesuatu yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berjanji, saya akan melaksanakan semua kegiatan dalam hidup saya bukan karena apapun, karena cinta sama Allah yang telah memberikan segalanya buat kita. Makna daripada Ar-Rahman ayat 1 sampai 12 itu adalah wahai manusia,
Allah sudah memberikan semuanya buatmu, matahari, bulan, tumbuh-tumbuhan, ya. Kamu pandai berbicara, maka di ayat 13-nya, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat kamu yang manakah yang kamu dustakan? Semua dikasih sama Allah. Kalau Anda sebagai kerbau mungkin diusir ketika Anda berkunjung ke CSB, ke ini. Tapi karena sebagai manusia, maka silahkan barangkali mau belanja, gitu. Dijadikan makhluk Allah sebagai manusia saja harus bersyukur pada Allah Subhanahu. Nah itu ya. Jadi tingkatan manusia yang paling tinggi adalah ketika melakukan sesuatu itu karena cinta sama Allah yang telah memberikan segalanya buat kita. Oke? Nah ini, mengapa Allah menguji manusia? Karena apa? Jawabannya ada di surat Al-Kahfi ayat 7. Ahsanu amala. Jadi Allah menguji manusia itu untuk meranking. Sebagaimana saya itu meranking 1 sampai 10 ya, yang sudah presentasi. Manakah yang lebih baik amalnya, perbuatannya? Apa ukurannya? Amalan itu 1, bersandar pada Quran dan Sunnah Nabi. Yang kedua, keikhlasannya. Apa ikhlas itu? Ukuran ikhlas seseorang diantaranya adalah dia menerima sesuatu hasil perjuangan gagal atau sukses. Meyakini bahwa apa yang terjadi di dalam diri saya itu adalah terbaik saat itu, dan berjuang kembali, berdoa dan berusaha. Hasil berbanding lurus dengan usaha. Itu surat ke-53 ayat 39. Oleh karena itu, ketika keinginan yang kita inginkan belum tercapai, maka perbaikilah usaha kita. Ada pertanyaan? Ya, bagus, very good. Ya. 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 Nah, yang sudah saya alami Pak ini mungkin sedikit curhat Pak kaitan dengan sukses tersebut. Pada diri saya sendiri itu Pak kebanyakannya ada keraguan dan pula banyak ketakutan terhadap apa yang kita lakukan. Bagaimana sih Pak kiat-kiat untuk supaya kita dalam berusaha itu untuk mencapai kesuksesan agar kita ada rasa takut, agar tidak ada rasa ragu dalam diri kita. Terima kasih. Wah, luar biasa itu. Jawabannya tuyul. Anda sih ingat beli tuyul? Apa kok? Oh itu berapa ayat Quran itu? Temukan 3 hal di dalam hidup Anda. Yang pertama passion, S-nya 2 ya. Kemudian kecerdasan yang tertinggi, dan yang ketiga watak. Ini kita bahas ya. Ini T ya. Kemudian U itu harus ulet. Nah, ulet itu bersandar pada Al-Baqarah, Ali Imran 200 ya, 3 ini. Kemudian Y, nah ini. Mas kan ragu-ragu tuh. Yakin ya. Yakin usaha itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 5339 Mas. Ya, An-Nazm ayat 39. Wa alaisa lil insani illa masa'a. Ya itu ya. Hasil berbanding lurus dengan usaha. Artinya apa? Atas izin Allah, kalau kita usahanya belum berhasil, hasilnya belum sesuai dengan inginkan, maka usaha kita diperbaiki. Hari ini ketika manusia susah cari duit, bisa jadi ilmunya sudah kadaluarsa. Ya, tukang beca, ya. Angkot itu sekarang yang masih hidup itu GP sama GG menurut supir-supir angkot. Yang lainnya sudah tewas. Mun bisa mah ban hareup jeung ban tukang teh misah gitu lah. Saking ribuna eta mobil sudah apa namanya itu ya. Ini yang pertama ini usahanya. Kemudian doanya itu 218 5. Ya, Allah akan mengabulkan keinginan manusia jika manusia itu 2 hal, beriman dan menjalankan perintahnya. Ini. Kemudian yang ini unggul. Mana sekali kita? Tuyul, unggul. Unggul itu ada 4K. Anda ingat beli? Manusia akan unggul jika dia kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikatif. Ini penemuan yang 15 tahun dilakukan. Ciri manusia unggul itu berhasil. Itu 4K itu pasti. Ya.
Kemudian yang terakhir L itu langgeng. Langgeng itu tong pindah-pindah pegawaian. Kecuali pekerjaan itu sudah tidak dibutuhkan lagi oleh masyarakat. Seperti tukang pos nu nganter surat terus aya ya. Ya. Atau sudah mentok, Pak Amin sudah mentok sebagai guru besar dan ketua umum PP Muhammadiyah, maka pindah haluan menjadi ketua MPR. Gus Dur, ketua PBNU sudah mentok, nggak ada lagi tuh. Paling tinggi, jadilah dia presiden. Jadi orang Muhammadiyah masih kalah sama orang NU. Di negara itu kan presiden paling tinggi. Sebetulnya itu jatahnya Amin Rais tuh menurut peta politik hari itu. Coba Pak Amin teh ngebela ke ibu nate. Bu, iya kumaha cenah ditawaran jadi presiden tapi sekarang udah jadi ketua MPR. Udah, itu aja MPR aja. Mungkin di mata manusia itu kegagalan. Tapi belum tentu Amin Rais itu kalau jadi presiden. Gus Dur buktinya setengah main itu, 2,5 tahun. Maka kita masuk ke dalam wilayah 216. Apa isinya? Bisa jadi apa yang kamu benci itu baik bagimu, dan bisa jadi apa yang kamu senangi itu buruk bagimu. Salah satu syarat manusia bahagia adalah menerima sesuatu yang terjadi di dalam dirinya, baik menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Yakinilah bahwa itu takdir hari itu dan terus berjuang lagi selama masih bernapas. Belum pergi ke Sukabumi. Naon masuk ke bumi maksudnya? Pergi ke Sukabumi, dikubur. Ayah deh, masa baru satu yang tanya. Mas, anak setia aku beli. Ayah nu ditareskeun teu? Iya saya teh geus ngocoblak sabaraha menit teh. Oh, kira cuma satu. Mas, sampean hari ini memandang diri sendiri gagal atau sukses? Nah, sok naon? Umur sabaraha ayeuna? 22. Ayeuna semester? 2. Kuduna umur 18-nya. Kemana heula ya? Mondok di bahasa mana? Kunaon teu terus? Tidak terus kenapa? Dikeluarkan dari Gontor, di Broyo. Wah, di Broyo mau itu ya, hebat itu. Sampai di mana ngajinya? Jadi 2 tahun di situ. Ya? Aliyah. Oh, lulus Aliyah. Ya baru setengah cuma baru 2 tahun. Jadi apa? Jadi kayak di sini setahun lagi. Apa yang diingat di pesantren? Pelajaran. Naon so? Banyak. Masa jawabannya banyak? Hiji bae saya mah. Apa makna dari kegagalan itu bagi si Mas? Ke depan harus bagaimana? Dibully ente di pesantren? Dibully ente? Enggak ya? Ada itu apa? Orang yang udah suka terus membidik saya. Itu ngaranna dibully gitu teh. Jadi memang kalau sistem bagus itu yang dianggap merusak sistem itu dikeluarin. Tetangga saya itu Gontor. Gontor keluarin tuh. Bapak kalau Simas kalau tahu PDAM kantor PDAM kota ya, itu sebelahnya aya tukang pisang gorengnya. Itu anaknya kasihan. Ya. Iya, nu diceritakan saya mah anaknya tadi dikeluarkan di Gontor, kita kasihan. Tapi memang begitu ya, ITB itu dari awal itu misalnya 100, itu paling lulus tuh sampai 70 orang. DO. Jadi memang kalau sistem yang bagus itu, nu kira-kira mau penyakit itu kudu dikeluar pun. Itu sebuah. Kalau di UGM saya itu tanda tangan mas. Kalau IPK-nya di bawah 3,3 udah mundurkan diri. Namanya mundurkan diri padahal sama aja di DO.
Saya itu yang S2 bareng saya itu hanya lulus 50%. Jadi di dalam pikiran tuh ngulang atau pulang. Kalau nggak mau ngulang lagi dalam ya udah pulang. Gitu. Jadi sistem yang bagus itu harus jelas. Ya. Yang membuat penyakit dikeluarin, nanti nular di dalamnya. Jadi seberapa nih? 5. Maaf nih, misalnya ya, ini punya penyakit menular. Kemungkinannya yang ketularan 4 orang kan, bukan si Mas yang jadi sehat kan? Nah, gitu maksudnya Pak. Gitu. Kebanyakan masalah-masalah mental ya. Sama di UMM juga, hanya 65% tingkat kelulusannya. Jadi awal. Begitu. Anak saya itu di manajemen UI ya, itu yang cum laude itu sekelas 75%. Cum laude kan paling 3 orang biasanya, setahu saya. Saya tanya sama anaknya, Pak, yang di kelas itu di sekolahnya tuh ranking 1-2. Kalau 1 enggak. Tapi sekolahnya juga yang kalau di sini tuh SMA 1-2, orang top markot. Artinya apa? Ketika input bagus, prosesnya bagus, maka outputnya akan bagus. Gitu rumusnya. Ya Mas. Ngelamun beli ke? Boleh. Aya nu terbayang naon? Yang saya katakan dari awal sampai aya nu masuk itu karena ieu naon sok? Ya sabar, Bang. Sabar. Hidup sabar. Naon sabar teh? Ya sabar. Sabar teh ayat cirina 5 tuh tadi tuh. Iya tuh. Nah, ciri ini menurut Profesor Dr. Sapi Antonio. Tete tata tegak. T yang pertama? Teguh. Kedua? Tekun. 3? Tabah. Tegar. Tahapan dulu lah. Tahapan baru tegar. Tete tata tegak. Kenceng kalau tegar tuh. Ya. Tidak mudah menyerah. Belajar sepeda ente? Entenya langsung motor. Langsung motor. Waduh. Hah? Sepeda. Tuh ya. Jatuh, bangun kembali. Jatuh, bangun kembali. Itu namanya Abraham Lincoln itu nyalonin apa saja dia gagal. Yang sukses itu nyalonin presiden berhasil. Wakil presiden gagal, tapi pas nyalonin presiden dan dia cintanya selalu ditolak. Terakhir yang menjadi istrinya. Jadi mun dianya senang itu orangnya nggak senang. Mun orangnya senang dianya nggak senang. Itu kan kalau nggak salah negro kayak budak gitu. Orang presiden terjelek di Amerika Serikat itu Abraham Lincoln. Tapi dicintai oleh kaum negro. Jadi itu menjadi satu legenda, legend. Legendnya apa itu? Ungkapan itu mendunia. Jangan Anda hitung berapa kali Anda gagal, tapi hitunglah berapa kali Anda bangkit dari kegagalan. Mun orang Indonesia mah coba 3 kali, geus gagal geus nasib lah. Itu. Itu namanya KFC berapa itu? 605. Nyobanya nih, menawarkan kepada semua orang. Ini yang ke 600 baru diterima. Pendunia. Ya. Hanya jualan bumbu aja itu. Ya. Jualan bumbu. Akhirnya harus mulai bangkrut ya. Mana-mana tutup. Orang mau boga eta jamblang paling di eta. Di sini unggul, tidak bisa mendunia. Ya? Jamblang ini nyantu bisa mendunia. Ngerti ya? Lakuna di dia bae. Ayeuna tahu gejrot tuh ka Bandung ka mana. Harus bisa begitu. Ya. Pernah makan itu enggak di CSB? Namanya sushi. Makanan Jepang. Udah pernah? Ente. Pernah? Seberapa habis nak? Saya 4 itu, anak saya, istri sama anak menantu 1 juta habisnya. Wah,
Mau saya ingin menyatakan bahwa ini manusia unggul itu salah satunya kreatif. Orang yang bisa bikin. Itu bahan bakunya sama aja dengan makanan lain kan. Tapi dia mampu menyajikan satu hal yang enak gitu. Namanya sushi kalau saya. Ya? Ya enak. Ya, sebetulnya saya kalau makanan tuh konservatif ya, nggak mau nyoba-nyoba yang ini, cuma anak yang ngajak tuh. Lah makanan Jepang teh ya. Ya. Ya nu enak nama nu gratis na. Saya sebelum pensiun itu mau makan Padang kapan saja bisa. Kalau sekarang sudah pensiun lewat saja. Hah? Bukan. Iya. Dompet nah. Waktu masih pensiun 20 juta lah halal atau ibaratnya. Akhirnya cuma 4 juta. Seperti itu. Ya. Jadi kalau waktu dinas itu kapan saja ke Padang bisa. Karena duitnya ada. Sekarang lewat saja. Karena duitnya tidak ada. Bukan masalah penyakit. Itu Pak, kreativitas itu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.